Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azid Putra Syabana Jufri, kelas 11-4, ingin membacakan biografi Uwais Al-Qarni, yaitu teladan kesetiaan dan kasih sayang. Latar belakang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang tokoh spiritual yang mulia, lahir pada tahun 594 Masehi di Yaman. Beliau berasal dari suku Murad di kota Ib, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan tradisi Islam. Terlahir di Yaman pada tahun 594 Masehi. Berasal dari suku Murad di kota Ib, termasuk generasi tabi'in, yaitu mereka yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dikenal sebagai khair at-tabi'in, yang berarti yang terbaik di antara tabi'in. Sebuah gelar yang menunjukkan kedalaman spiritualis dan ketakwaan. Kisah pengorbanan dan kasih sayang kepada sang ibu. Pengabdian tak terhingga. Ayah Uwais meninggal dunia saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan sepenuhnya oleh ibunya. Beliau menunjukkan bakti yang luar biasa kepada sang ibu. Prioritas ibu di atas segalanya. Uwais menolak kesempatan untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW demi merawat ibunya yang sudah tua dan buta. Sebuah pengorbanan yang menjadi teladan abadi. Contoh bakti anak. Kisah Uwais adalah simbol utama dalam Islam tentang bakti dan ketaatan kepada orang tua, terutama ibu. Ia adalah contoh nyata cinta tanpa syarat. Penyakit kusta dan kesembuhan ajaib. Uwais Al-Qarni pernah diuji dengan penyakit kusta yang parah, namun atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sembuh dari penyakit tersebut kecuali menyisakan bekas seukuran dirham di bahunya. Menderita penyakit kusta yang parah, disembuhkan oleh Allah hanya menyisakan bekas seukuran dirham di bahu. Bekas luka itu menjadi tanda keimanan dan kesabaran Uwais. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutkan ciri khas ini saat memprediksi kedatangan Uwais. Penghormatan dari Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. 1. Nubuat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, jika Uwais bersumpah, Allah akan mengabulkannya. Ini menunjukkan kedekatan spiritualnya dengan Tuhan. 2. Pencarian Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab rutin mencari Uwais selama 10 tahun, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, doa dari orang suci. Ketika akhirnya bertemu, Umar bin Khattab, seorang sahabat besar, justru meminta Uwais mendoakannya. Ini adalah bukti penghormatan tertinggi atas derajat Uwais. Peran Uwais dalam sejarah Islam. Meskipun dikenal karena spiritualisnya, Uwais Al-Qarni juga seorang pejuang yang berani. Ia gugur sebagai syuhada di medan perang. Berperang di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin pada tahun 657. Dikenang sebagai hamba Allah yang rendah hati dan taat, serta pejuang yang gagah berani. Kisah hidupnya menginspirasi tradisi Sufi Uwaisfi yang menekankan spiritualis mendalam dan pengabdian tanpa perlu guru fisik, melainkan koneksi spiritual langsung. Warisan spiritual dan teladan abadi. Tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Uwais menjadi hidup yang sederhana dan jauh dari sorotan dunia, namun kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai utama. Kisah Uwais mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan doa yang tulus. Perantara ampunan. Banyak umat Islam hingga kini memohon doanya sebagai perantara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Uwais Al-Qarni teladan kasih dan kesalehan. Uwais Al-Qarni adalah sosok yang menjalani hidup sederhana penuh pengabdian kepada ibunya dan Allah tanpa popularitas duniawi. Penghormatan yang diberikan oleh Muhammad SAW
dan para sahabat besar seperti Umar bin Khattab adalah bukti nyata akan keutamaan dan kedudukannya yang mulia di hadapan Allah. Kisah Uwais mengajarkan kita pentingnya kasih sayang kepada orang tua, ketulusan dalam beribadah, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Mari kita teladani nilai-nilai luhur Uwais Al-Qarni untuk mencapai kesalehan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.